Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Qutbul Isyad Syarifu Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal amru tsani adamu ihdirazi min al-alamatil fasidati wal makruhati wala tabi wala tashtaqilla bisi gordin sahihatin wala ba'sa bil mu'athar fil muhaqqarat wajitani bil ghasya wal kidza wal harap ala salim wala taqtum aidan fi si'atika law tala ala al mushtari lam yashtara bidzalika tsaman. Jamaah maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi syukur tertentu kehadiran Allah yang telah takdirkan kita malam hari ini dengan kudrat dan isi hadisnya kita dapat berkumpul di majlis ini untuk bersama-sama menyatakan ibadah kehadirat Allah melalui ikut takbir di dalam pembacaan Maulid Nabi yang kemudian diikuti dengan sedikit bahasan daripada kitab Risalatul Ma'awanat di buku Isyad Syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan dari mulai iftitah sampai ikhtitam, dari mulai pembukaan sampai dengan penutup dari Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan dicatat menjadi sebuah amal ibadah yang soleh. Besok dapat kita jemput pahalanya di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya tidak akan pernah bosan-bosan berpesan. Jangan segan, jangan malas dalam pengajian. Ingat bagaimana ketika diturunkan kepaduan tolakul ilmi atas Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Daud bertanya kepada Allah melalui munajatnya, ya Allah, sampai kapan saya harus tolakul ilmi? Sampai kapan saya harus menuntut ilmu? Allah menjawab, Daud, sekarang kamu bikin sepatu dari besi. Kenapa justru dibikin sebelum bikin sepatu dari besi? Karena salah satu mukjizat Nabi Daud adalah bisa melunakkan besi. Besi di tangannya seperti gulali, gula yang begitu. Yang ini kena kita burung-burungan bisa ditiup, tapi kemudian akhirnya dimakan. Gulali. Jangan firman Allah wa alanna lahul hadid. Dan aku telah melunakkan bagi Daud al-hadid dan besi. Dibikinnya sepatu dari besi gampang, seperti kita bikin sepatu di tanah lempung. Setelah selesai dibikin, Nabi Daud bertanya ke hadapan Allah, ya Allah, sudah saya bikin, lalu apakan sepatu besi ini? Daud pakai sepatu. Nanti kalau sepatu itu rusak, kamu boleh berhenti dari tolakul ilmi. Tentu saja Nabi akan berpikir, oh yang dimaksud Allah tentu saja lazimnya. Lazim daripada semua itu, karena mana mungkin sepatu besi bisa rusak. Kalau dibanding Nabi Daud sendiri, Nabi Daud duluan rusak sepatu besi tetap utuh. Artinya pelakon ilmi itu harus sampai mati. Maka dikatakan minal mahdi ilal mahdi, dari boyan sampai bersama. Apalagi kalau kita sudah tua, hidup harus sudah terarah. Kemudian kita harus difokuskan kepada kehidupan akhirat nanti. Karena kehidupan sekarang ini hanya bersifat sementara, dan perlu digarisbawahi, di kehidupan dunia ini tidak ada kesenangan. Enggak ada kesenangan. Kok tidak ada kesenangan? Kenapa? Karena Allah tidak pernah membuat kesenangan dan menciptakan
menciptakan kesenangan untuk dicicipi oleh manusia di kehidupan dunia. Allah hanya menciptakan kesenangan untuk mereka nikmati dan cicipi di kehidupan akhir. Dunia ini sebagai fitnah di dua barat, tempat fitnah, tempat bencana. Siapa di antara kita yang tidak pernah kena fitnah? Siapa di antara kita yang tidak pernah kena ujian? Siapa di antara kita yang tidak pernah kena bencana? Semua pasti kena, terlepas daripada seberapa besar bencana itu yang menimpa kepada kita. Pasti kena bencana. Kehilangan tempatnya. Nanti besok kalau kita mati, mati bawa iman, mati bawa Islam, mati menjadi umatnya Rasulullah SAW. Itu malaikat akan terbengong-bengong. Kok bisa manusia yang sangat lemah hidup di dunia tetapi bisa selamat dari fitnah dunia, bisa selamat dari bencana dunia, sementara teman malaikat Harut dan Marut yang sebenarnya diturunkan untuk menguji keimanan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala tewas di dunia. Malaikat itu bengong. Mudah-mudahan sedikit tidak selalu bertaktik dalam pengajian. Mau ingat jangan lepas, karena yang kita harapkan pertolongan daripada manusia hanya pertolongan Rasulullah SAW. Jamaah Maulid dan Ibadah yang dirahmati Allah, betapa kasihnya Rasul kepada kita, lebih kasih dibanding dengan kasihnya orang tua kita kepada kita. Nanti ketika di kiamat, ketika para nabi, ketika para rasul diperintahkan untuk melintas di Shiratal Mustaqim, semua para nabi, semua para malaikat memohon kepada Allah agar ia diselamatkan. Semua, ya Allah, salim, ya Allah, selamatkan saya, ya Allah. Ya Allah, selamatkan saya, ya Allah. Semuanya seperti itu. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, semua memohon kepada Allah demi keselamatan dirinya sendiri. Tidak dia ingat istrinya, tidak dia ingat anak-anak, tidak dia ingat umatnya. Ya Allah, salim, selamatkan saya, ya Allah. Tetapi ketika junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW melintas di Shiratal Mustaqim, ucapannya berbeda daripada Rasul yang lain. Ucapannya sangat bertolak belakang daripada Nabi yang lain. Rasul kita mengatakan, ya Allah, ummati la as'aluka yawma nafsi wala Fatimah binti. Ya Allah, selamatkan umat saya, ya Allah. Selamatkan umat saya, ya Allah. Hari ini aku tidak memohon kepada Engkau untuk keselamatan diri saya, untuk keselamatan putri saya Fatimah al-Batul. Saya hanya mohon keselamatan untuk umat saya, ya Allah. Ini kasihnya Rasulullah SAW. Jadi seandainya malam hari ini, kalau kita keluarkan suara kita untuk memuji Rasulullah SAW, ini sangat wajar sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Karena semua nikmat yang kita kecap itu berkat Rasulullah SAW. Bahkan kalau tidak karena Rasul, akankah kita ada di muka bumi ini? Kaulah kalama khalaqtul aflak. Kalau tidak karena wahai Muhammad, tidak aku ciptakan semua makhluk, bukan hanya manusia, bumi dan langit pun tidak akan pernah. Jadi betapa besar jasanya Rasulullah SAW. Kalau kita sedang membacakan salawat atas wajah, lebih dari sekedar wajah, ini ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Lepas dari usaha syariah, orang kalau nggak tahu terima kasih, ini menurut perhitungan logika kita, orang kalau tidak tahu terima kasih, bagus atau tidak? Apalagi kalau sudah sifatnya dikaitkan dengan perhitungan syarak.
Ya, jangan bosan. Jangan bosan. Nggak bayar kok. Ya, dengan hari begini kita bisa saling bertemu, saling bersilaturahmi, saling membagi kasih, yang semuanya itu akan memicu kecintaan Allah terhadap kita. Orang kalau sudah dicintai Allah sudah, itu derajat yang tertinggi yang pernah ada, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang cinta Allah banyak, tapi orang yang dicintai Allah ini sangat banyak. Yang kita dengar nasnya dari Rasulullah itu tujukan kepada Imam Malik. Ketika mau melamar Siti Fatimah, kata Rasul, rajulun yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Ia adalah seorang laki-laki yang cinta Allah, cinta Rasulnya, dan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya. Hanya itu yang kita pendengar. Orang yang cintai Allah, orang yang cintai Rasulnya. Mudah-mudahan kita dengan maulid terus. Cuma apa? Maulid kan isinya cuma 3, karena banyak orang yang anti maulid. Isinya cuma 3. 1, doa kepada Allah. Yang kedua, membaca shalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, sholli ala Muhammad, curahkan rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, sampaikanlah ia ke wasilah. Apa itu wasilah? Derajat yang tertinggi di dalam surga, namanya wasilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi khusyah bil fadilah. Ya Allah, curahkan rahmat kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, khususkan dia dengan fadilah. Apa itu fadilah? Derajat yang tertinggi di dalam masalah akhlak. Karena Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi Rasulillah uswatun dalam masalah akhlak. Ya, yang terakhir, maulid itu kandungannya memuji dan menyanjung Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru abari, anta misbahus sururi. Bagaimana dengan menyanjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, tidak ada pihak yang lebih dahsyat di dalam menyanjung Rasulullah melainkan Allah. Allah lah yang paling dahsyat menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bisa dikatakan dahsyat dari siapa ya? Begini, kata al-azim itu sudah biasanya dijadikan sifat daripada zat Allah. Kita memohon kepada Allah, Astaghfirullahalazim, aku memohon ampunan dari segala dosa kepada Allah Al-Azim yang agung. Al-Azim yang agung, biasanya seperti itu, jadi sifat daripada zat Allah. Tetapi ketika Allah menyanjung Rasul, kata Al-Azim yang biasanya menjadi sifat daripada zatnya dijadikan sifat daripada akhlak Rasulullah. Padahal di dalam bahasa Arab, akhlak itu tidak disifati dengan azim. Akhlak itu hanya disifati dengan karim. Wa ma bu'itsu illa liutammima maka. Artinya ini sifat-sifat apa namanya? Idopat sifatul mausuf. Ayat al-akhlaq wal makarim. Tidak aku mengutusmu ke tengah-tengah kehidupan umat terkecuali untuk menyempurnakan al-akhlaq wal makarim,
akhlak yang mulia. Kata akhlak disifati dengan karim, karena itu memang biasanya seperti itu. Tapi Allah nggak tanggung-tanggung. Akhlaknya Rasul disifatinya bukan dengan karim, tapi dengan azim. Karena yakin betul. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.